Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula amma ba'du. Bapak-bapak jemaah Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa, ayat yang ke-171 halaman 105 sampai ayat yang ke-173. Temanya adalah pandangan Al-Qur'an tentang Nabi Isa. Nah, ini penting nih. Itu kita awali dengan membaca Al-Qur'an suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita baca terlebih dahulu ayatnya, ayat 171 sampai dengan ayat yang ke-173. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون عبدا لله ولا الملائكة المقربون
ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, tema kita ayat yang ke-171 sampai 173 sekali lagi adalah tentang pandangan Al-Quran terhadap Nabi Isa alaihi salam. Sebelum kita masuk ke topik tafsirnya, saya akan bacakan munasabah atau hubungan ayat yang sebelumnya dengan ayat yang ke-171. Pada ayat-ayat yang lalu telah diterangkan bagaimana buruknya tindakan Yahudi dan ucapan-ucapan mereka terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan agama yang dibawanya. Demikian pula telah ditolak segala usulan dan hujjah mereka yang mereka kemukakan untuk menolak kebenaran Al-Quran dan menghasut orang supaya jangan mengikuti agama Islam. Maka ayat-ayat berikut ini menerangkan bahwa orang Nasrani pun telah jauh tersesat dari kebenaran. Mereka mengagungkan Nabi Isa secara berlebihan sampai menganggapnya sebagai anak Tuhan atau setara dengan Tuhan. Kesesatan kaum Nasrani ini dibantah oleh Al-Quran dengan tegas dengan menyatakan bahwa Nabi Isa hanyalah anak Maryam dan Rasul Allah. Nabi Isa sendiri tidak enggan disebut hamba Allah. Itu yang paling mendasar berkenaan dengan ini ngaji akidah. Ngaji apa Mas Bapak? Kayak gini, ya. Akidah itu ikatan. Apa? Akidah sama dengan keyakinan. Keyakinan itu akidah itu keyakinan yang diikat di dalam hati. Jangan sampai ini mengikat sesuatu dalam hati yang diikat salah, beresiko, sangat beresiko. Padahal manusia itu pertama dibimbing oleh Allah untuk meyakini sesuatu yang benar. Yang paling mendasar manusia itu fitrahnya adalah mengakui keberadaan Tuhan. Lalu Tuhan itu siapa dan bagaimana? Nah, diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak diterangkan, mereka itu manusia cenderung bertuhan, tapi Tuhannya anggapan manusia kalau nggak ada bimbingan itu kan macam-macam, nyembah pohon, nyembah bintang dan lain sebagainya. Nah, itu kayak orang India batu disembah, disiram susu lah, disiram air lah dan lain sebagainya itu. Nah itu kan, nah terus keyakinannya itu berlanjut tidak sampai di situ, Rehan. Orang kalau nggak dapat bimbingan petunjuk Allah, itu perbuatannya pun aneh bin ajaib, menggelikan, menjijikkan, aneh. Kencingnya sapi diwadahin diminum oleh
Orang apa? Yang di India itu orang Hindu. Terus ya Allah, itu YouTube-nya ada itu. YouTube-nya ada. Nah, itu kalau nggak dapat bimbingan kan kayak gitu. Manusia itu cenderung untuk mencari Tuhan dan menyembah yang maha. Yang maha itu segala-galanya itu Allah. Jadi kalau orang Hindu itu menyembah banyak Tuhan, padahal Tuhan yang disembah itu adalah, kalau kita ada Tuhan pencipta, ada Tuhan pemelihara, ada Tuhan apalagi Mas Toto, macam-macam. Nah itu sebenarnya kan sifat-sifat Allah juga, toh. Sifat-sifat Allah. Namun mereka salah nyembah, caranya pun nggak benar. Maka dikirimlah seorang utusan agar manusia itu benar di dalam peribadatannya. Yang paling mendasar adalah tentang keyakinan. Jadi kalau kita merenung, akal kita itu terbimbing oleh Allah, tidur pun nyaman, Mas Toto. Tidur pun apa? Nyaman. Ya, karena akal itu puas. Aku punya Tuhan, Allah, Dia tidak tidur dan tidak ngantuk. Jangankan tidur, ngantuk pun tidak. Lah, bahasa kata para ulama itu la takhuluhu sinatu wa la naum. Allah itu tidak ditimpa oleh kantuk dan tidur. Terus Mas Toto kalau capek ya udah gak usah mikir, tidur aja. Detak jantung aku yang akan menghandle, peredaran darah aku yang akan. Coba bayangkan. Lah ini Yesus itu katanya orang Nasrani disalib. Habis disalib terus apa? Mati. Lah masa Tuhannya? Nah gimana ngurus alam semesta kalau Tuhannya mati? Itu logikanya nggak nyambung. Makanya mulai dari dulu konsep Trinitas ruwet, bin bulat, jelimet, nggak ketemu ujung pangkalnya. Benar enggak? Lalu menguraikan Trinitas konsepnya salah kok sekolah di Romawi di kita ada. Mau dibahas di Nurul Ikhlas saja tuntas sama Mas Toto, selesai kayak gitu. Masa sekolah di Katolik ya kan? Nah kalau ke Jerman terus belajar tentang elektro, wah itu pantas. Teknologi memang di Indonesia ibaratnya profesornya terbatas di sana, belum pantas. Nah, belajar konsep Trinitas sampai ke Roma Italia itu pun ngakali, tesisnya itu paling ngakali dalamnya sebulan nggak bisa diterima oleh akal. Insyaallah itu terus udah salah kesimpulannya suruh yakini lagi Mas Toto. Perang apa enggak ini? Makanya banyak yang galau, banyak yang galau. Asalnya pendetanya itu galau. Pendeta itu orang cerdas loh Pak. Akan tetapi karena kadung udah dipaksa seperti itu ya mau nggak mau. Bahasa Jawa Timurnya katanya Pak Haji Naiman, kemangkukan. Udah kadung. Apa bahasa Betawanya? Kemangkukan. Apa Mas Pak Mandra? Bahasa Jawanya tahu kan kemangkukan itu? Kemangkukan itu udah kadung. Apa Pak Hari? Kira-kira bahasa Indonesianya itu apa? Udah nasi udah jadi bubur. Enggak Pak, kalau untuk masalah keimanan tobat ya Allah, udah terlanjur. Masya Allah. Ayo Pak Mandra. Nah ini kesimpulan. Mukadimahnya kan seperti itu. Nanti kita masuk ke Qur'annya sudah ada gambaran. Ayo Pak Mandra. Perkataan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahli kitab, wahai ahli kitab. Dinamakan ahli kitab itu aslinya orang yang piawai, pintar ngerti kitab. Wahai ahli mekanik. Kalau Mas Toto sama Pak Tosim itu yang ahli mekanik itu Pak Toto atau Pak Tosim? Pak Tosim. Berarti Pak Tosim dia ahli mekanik, kayak gitu. Ahli mekanik. Kalau Mas Toto cuma ngerti mobil, tapi nggak ngerti mesin. Nah ini dipanggil ahli kitab berarti mengerti seluk-beluk isi kitab. Lanjut. Lah, jangan dahulu kalian melampaui batas di dalam dinikum, agama kalian, dengan mengatakan bahwa Isa adalah anak Tuhan. Nah, bentuk melampaui batas itu adalah berlebihan mensifati Nabi Isa, dianggap dan disejajarkan dengan Tuhan itu. Jangan. Lanjut. Wala, dan jangan takulu kalian mengatakan Allahi Allah atas Allah ilal haqq,
kecuali perkataan yang benar. Berarti di sini yang tidak benar itu bagaimana? Allah punya anak, anaknya adalah Nabi Isa. Makanya disinggung dalam surah yang paling top, namanya surah Al-Ikhlas. Surah apa? Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Itu sampai kiamat orang yang mempersekutukan Allah ya tetap ada, karena itu mukjizatnya sampai hari kiamat. Itu mensifati orang-orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Makanya kenapa dinamakan surah Al-Ikhlas? Al-Ikhlas itu maknanya menyelamatkan sebenarnya, memurnikan apa? Memurnikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak. Itu. Lanjut. Innamal masihu, sungguh hanyalah Al-Masih Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Jadi sungguh sebenarnya Al-Masih itu yakni Isa putra Maryam. Statusnya adalah, lanjut, Rasul utusan Rasul utusan Allah. Nah, lanjut. Wa kalimatuh, dan kalimatnya kalimat kun, untuk menciptakan Isa. Stop. Jadi Rasulullah wa kalimatuh adalah status atau predikat. Predikatnya Nabi Isa tak lain dan tak bukan adalah utusan Allah, manusia biasa, hanya saja penciptaannya tanpa ayat. Jadi diciptakan oleh Allah dengan kalimat kun fayakun. Lanjut. Al-Qoha, Allah menyampaikan ila Maryam, kepada Maryam, waruhun, dan Isa mempunyai roh minhu, darinya. Fa aminu, maka berimanlah kalian billahi, kepada Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Stop. Ini cara menggiring. Cara apa, Ustaz? Perhatikan Al-Quran. Setelah dijelaskan, penjelasan itu kan bisa dinalar. Isa itu manusia biasa. Isa itu adalah diciptakan oleh Allah tanpa bapak dengan kalimat kun fayakun. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa. Dia bukan Tuhan. Lalu setelah diterangkan yang lebih spektakuler dari Isa itu ada Nabi Adam. Dia itu Allah ciptakan tanpa kedua orang tua langsung. Nah kalau seperti itu masa kalian nggak bisa terima otaknya? Kira-kira kan seperti itu. Yang berkenaan dengan kekuasaan sudah selesai. Setelah kau merenung, punya kesimpulan, baru kesimpulannya itu dinamakan iman. Dinamakan apa? Iman. Keyakinan yang diikat dalam hati itu namanya akidah. Nah, setelah diterangkan seperti itu, lanjut. Fa'aminu, ulangi. Ya berusaha itu. Fa'aminu, maka berimanlah kalian billahi wa rasulihi, pada Allah dan rasul-rasulnya. Baik. Jadi kayak ini, kayak tadi saya sampaikan bahwa ibadah itu kalau dilandasi dengan ilmu, aktivitas itu kalau dilandasi dengan ilmu, walaupun aktivitas yang kelihatannya bukan ibadah, kebiasaan harian, tidur, makan, bekerja, itu kan kebiasaan, Mas. Ya, kalau sholat itu jelas ibadah. Itu kebiasaan kalau dilandasi dengan ilmu akan jadi ibadah. Jadi belanja bismillah, ingin berbagi rezeki, itu kan bisa dinalar. Pedagang juga nungguin Mas Toto untuk beli, ya kan? Pak Haji Naiman juga ditungguin tukang gado-gado, ya itu kapan biasanya Pak Haji? Kira-kira kan seperti itu. Nah, ketika kita beli gado-gado, kemudian niat kita untuk berbagi rezeki, itu juga dapat nilai ibadah. Nah, itu maksudnya aktivitas kalau dilandasi dengan ilmu, diyakini kalau aku berbagi rezeki pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Ada aja jalan rezekinya. Kita karena murah juga untuk berbagi. Sebagaimana Pak Hamzah berbagi minuman terhadap Ustaz Joko. Alhamdulillah. Ini Pak Hamzah ya. Alhamdulillah. Kalau untuk Mas Toto besok datang aja langsung ke saya Hamzah. Itu nanti minuman spesial. Tuh, ya Allah. Lanjut. Wala taqulu, dan jangan kalian mengatakan Tuhan itu salasah, tiga Allah
Isa dan Rohul Kudus. Nah, jangan ngomong seperti itu. Nah, hebatnya Al-Quran, mukjizatnya Al-Quran, sesuatu yang dilarang pasti ada yang melanggar. Itu sampai kiamat. Sampai apa? Kiamat. Sampai kiamat. Ya, perhatikan, mukjizat Al-Quran itu setiap ada yang dilarang pasti ada yang melanggar. Apa yang diperintahkan oleh Allah juga ada yang melaksanakan. Jadi setiap larangan ada yang melanggar, setiap perintah juga ada yang melaksanakan. Jadi berimbang terus. Lanjut. Intahu, berhentilah kalian dari ucapan itu. Khairon, itu lebih baik. Lakum, bagi kalian. Innamallahu, sungguh hanyalah Allah, ilahu, Tuhan yang disembah. Wahidun, yang satu dan esa. Baik, jadi ilahun, la ilaha. Kata ilah itu Tuhan. Nah, kata ilah itu sesuatu yang mengagumkan. Apa Mas Toto? Jadi nama ilah itu sesuatu yang mengagumkan. Maksudnya ciptaan Allah itu mengagumkan. Bisa bikin langit berwarna juga, ya kan? Kalau setelah hujan dari puncak itu pernah lihat pelangi secara langsung? Berapa kali ya? Seumur hidup? Nggak pernah itu. Indah apa nggak pelangi itu? Masya Allah. Pelangi itu saya pernah lihat di puncak itu Pak Hamzah. Setelah hujan dan sekali pas menjelang pas sore hari lah. Itu kayak gini tuh. Allah secara langsung. Ini yang gambar. Ya Allah. Itu ciptaan Allah mengagumkan. Apalagi kemarin di YouTube itu ada burung cantiknya, Masya Allah. Itu baru burung di dunia. Burung merak itu kalau sudah ekornya mengembang, ya Allah. Makanya kata riwayat, merak itu, burung merak adalah burung surga yang diturun. Indahnya gak kaleng-kaleng. Burung itu dinamakan ilah. Ilah itu maknanya Tuhan. Yang ilah sendiri itu mengagumkan. Ciptaannya itu mengagumkan. Sesuai dengan nyanyian anak TK. Pelangi, pelangi, ciptaan. Gimana? Alangkah indahnya merah, kuning, hijau di langit yang biru. Masya Allah. Ayo, ciptaan Tuhan ya Allah. Ya. Ciptaan Mahmud. Anehnya Mas Toto ciptaan Tuhan, Pak Madra juga ciptaan Tuhan, terus Kak Rohman ciptaan Tuhan, Pak Latif ciptaan Tuhan, namanya sama manusia, punya wajah tapi kok beda semua. Ayo, sehebat-hebat manusia itu pabrikannya paling kayak gitu-gitu aja. Ini satu jenis manusia, rupanya beda. Oh, itu ciptaan Tuhan. Lanjut. Subhanahu, Maha suci baginya, an yakuna, dari perkataan bahwa adalah lahu walad, baginya seorang anak. Nah, makanya makna subhanallah itu disucikan. Sifat Allah disucikan dari ucapan bahwa Allah punya anak. Nah, kita itu kadang-kadang kepada Allah itu juga suudzon. Apa? Udah doa sekian lama kok nggak dikabul. Perasaan mundur-mundur, padahal kita itu diselamatin, jalan di jalan raya sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, ditakdir nggak celaka. Ayo, benar apa enggak? Itu berarti bentuk terkabulnya doa, kadang dihindarkan dari bahaya. Itu kita nggak sadar. Lanjut. Lahu, miliknya, ma fis samawati, apa yang ada di semesta langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi, wa kafa, dan cukup billahi Allah wakilan, sebagai pelindung saksi. Nah, jadi ayat-ayat yang seperti ini itu adalah ayat-ayat yang disenangi oleh Allah karena berkenaan dengan Allah, berkenaan dengan dirinya Allah. Makanya surah, di antara surah yang paling top itu adalah surah Ikhlas. Kalau ayat yang paling top ayat Kursi. A'dhamu suratin fil Quran Al-Fatihah. Surah yang paling agung di Quran surah Al-Fatihah. Makanya itu dijadikan zikir-zikir pokok. Zikir apa? Zikir pagi petang Al-Fatihah. Terus ayat Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Karena itu ayat-ayat menyampaikan tentang Allah. Tuh, baik.
Kenapa Tuhan itu kok harus satu? Kalau kok nggak banyak, silakan dibuka surah 39. Surah apa? 39 surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, ya Allah. Masya Allah. Mana sih? 462. 462. Ya Allah. Aduh kok. Mas. Nah, apa namanya? Halaman 461, mohon maaf. 461. 461. Baik. Mas Toto langsung dibaca terjemah bebasnya ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki hamba sahaya yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan. Ya, jadi punya pembantu, majikannya 3, ruwet. Yang satu minta dibeliin gado-gado, yang satu minta dibeliin ketoprak, yang satu nyuruh beli nasi padang. Bingung dalam satu waktu. Lanjut Mas Toto. Dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kan jelas itu, ya kan? Jadi kalau kita punya satu Tuhan, itu enak. Nah, jelas SOP-nya. Ini kadang-kadang antara kebijakan pemerintah pusat sama kebijakan Pemda itu berbeda. Ruwet apa enggak? Ruwet. Kayak gitu aja. Ayo, nyampe di pas dari APBD katanya 1 desa 1 M, nyampe di lapangan berapa? 300. Itu kan ruwet itu Mas. Ngauditnya itu gimana? Gampang aja ngaudit. Manusianya yang ruwet. Nah, itu aja. Pak Haji Naiman, mungkin ada yang ingin disampaikan sedikit? Udah masuk? Ya. Baik, terima kasih. Bu. Alhamdulillah. Besok kita komentari tentang kebijakan pusat dan daerah sama apa enggak, biar nggak ruwet. Ya, ingat ini kadang-kadang. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.